Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Amarudin dengan NPM 2742065, Bangkit Sugiharto dengan NPM 2742067, Bos Jonathan Lumban Gaul dengan NPM 2742068, Delta Tika Kamalia dengan NPM 2742069, saya sendiri Ella Sirmeliana dengan NPM 2742070, dan yang terakhir Erna Widianti dengan NPM 2742071. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai transportasi benih, pemisanan ikan, serta transportasi ikan konsumsi. Baik, untuk materi pertama mengenai transportasi benih akan saya jelaskan. Baik, transportasi ikan hidup sendiri merupakan suatu tindakan memindahkan ikan dalam keadaan hidup dengan memberikan suatu tindakan tertentu agar menjaga kelangsungan hidup ikan sampai dengan tujuan. Dengan praktikum yang sudah kami lakukan, kami menggunakan transportasi sistem basah. Transportasi sistem basah itu sendiri merupakan transportasi tertutup dengan memberikan suplai oksigen secara terbatas dengan perhitungan kebutuhan selama pengangkutan. Wadah yang digunakan dapat berupa kantong plastik atau wadah tertutup lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana cara transportasi benih ikan dengan komoditas ikan patin dengan nama lain Pangasianodon hypothalamus. Baik, untuk yang pertama kita harus menyiapkan alat dan bahannya. Jadi apa aja sih alat dan bahan yang kita gunakan? Yang pertama, untuk alatnya sendiri itu kita menggunakan wadah, bak, termometer, plastik, gelang, simulator, serok, timbangan, serta tabung oksigen. Yang kedua, bahan apa aja yang kita gunakan? Untuk bahannya sendiri itu kita menggunakan ikan patin dengan ukuran 5 sampai dengan 7 cm, air, serta oksigen. Selanjutnya kita ke tahap prosedur kerjanya. Jadi prosedur kerjanya yang pertama, panen benih ikan patin, kemudian cek suhu air. Yang kedua, hitung benih ikan patin hingga berjumlah 100 ekor. Untuk langkah yang ketiga yaitu siapkan plastik pengepakan. Untuk langkah selanjutnya yaitu dengan menyiapkan plastik pengepakan. Untuk plastik pengepakannya ini kita menggabungkan 2 plastik, lalu diikat ujung plastiknya. Karena di sini saya hanya mempunyai 1 plastik, jadi kita memakai dengan bahan seadanya, teman-teman. Jadi kita ini tali ujungnya, talinya agak kencang. Jika keduanya sudah ditali, kita balik salah satu plastiknya, karena ini cuma ada 1 plastik, jadi kita balik. Nanti jadinya tampak seperti ini. Kemudian plastik pengepakan yang sudah kita buat, kita masukkan air 8 sampai 10 ml. Kemudian masukkan ikan yang telah kita hitung tadi ke dalam plastik pengepakan. Jika ikan yang sudah dimasukkan ke dalam plastik pengepakan lalu ditambahkan sepertiga oksigen. Kemudian plastik diikat. Kemudian ikat plastik pengepakan menggunakan karet. Kemudian lakukan sampling dengan menggunakan 20 benih ikan patin, ukur bobot serta panjang ikan patin. Ketika ikan yang sudah di packing, lalu kita bawa ke pabrik mini pakan. Untuk yang terakhir, simulasi benih pakan yang telah di packing kemudian diletakkan di atas mesin pakan selama 5 jam dengan setengah jam sekali dimatikan, kemudian setengah jam sekali dihidupkan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini saya akan memaparkan mengenai hasil dari pengujian
transportasi hidup menggunakan sistem basah selama 5 jam menggunakan simulator. Adapun hasilnya akan kami paparkan melalui tabel yang berikut ini. Berikut kami tampilkan tabel hasil uji simulator. Terdapat beberapa data. Yang pertama jenis ikan, ukuran, jumlah ikan, volume air, dan juga SR akhir dari masing-masing komoditas. Untuk ukuran yakni ring 3-9 cm dengan jumlah ekor atau pada tebar yakni disesuaikan dengan ukuran dari masing-masing ikan dengan volume air yang sama menghasilkan SR yang berbeda-beda. Untuk ikan yang pertama yakni ikan patin masih menghasilkan SR 100% dan 92,10%. Ikan lele yakni 99,43% dan 99,90%. Sedangkan komoditas yang ketiga yakni ikan lele dengan SR 100% dan 99,80%. Baik, yang selanjutnya kita akan bahas faktor apa saja sih yang mempengaruhi ketika ikan ditransportasikan. Yang pertama ada keadaan dari wadah pengangkut. Yang kedua ada spesies, karena setiap spesies tentu memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda-beda. Yang ketiga ada ketahanan pakan itu sendiri. Yang keempat ada suhu atau oksigen. Yang kelima ada lama dari pengangkutan, ya ketika pengangkutan masih menggunakan jarak yang sedang atau jarak yang dekat, kepadatan bisa kita tambahkan. Yang selanjutnya ada cuaca, lalu lama dari kendaraan itu berhenti, dan tidak lupa juga perlakuan sebelum dilakukannya pengangkutan. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Bang Sugiarto, NPM 2074207. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya, yaitu teknik pemisahan ikan dengan suhu rendah. Jadi teknik pemisahan ikan dengan suhu rendah ada dua, yaitu dengan secara langsung atau dengan secara bertahap. Secara langsung itu dengan cara membuat suhu air tersebut jadi rendah sekitar 10-20 derajat Celcius atau sampai dingin dengan menggunakan es batu. Jadi air tersebut didinginkan terlebih dahulu, kemudian ikan dimasukkan hingga ikan pingsan, kemudian baru ikan bisa di-packing. Kemudian metode kedua yaitu dengan secara bertahap. Jadi secara bertahap itu dengan ikan dimasukkan ke media air tersebut. Jadi ikan terlebih dahulu, kemudian es dimasukkan secara bertahap, atau contohlah di suhu 30 ke 25 ke 20 ke 10. Jadi enggak sekaligus es batu dituangkan, jadi sedikit demi sedikit es batu tambahkan, jadi hingga sampai suhu air tersebut rendah, kemudian sampai ikan pingsan atau sampai ikan pingsan. Mungkin itu saja, kemudian akan dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Gaul, NPM 2742068. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teknik pemisahan ikan menggunakan minyak cengkeh. Yang pertama, menyiapkan alat. Beberapa alat yang digunakan yaitu ada baskom, plastik packing, kemudian ada karet gelang, kemudian ada oksigen, lalu ada bibit ikan nila sebanyak 15 ekor, kemudian minyak cengkeh. Mengenai prosedur kerja yang akan dilakukan yaitu pertama siapkan ikan nila sebanyak 15 ekor, kemudian siapkan air sebanyak 5 liter, kemudian campurkan ikan nila ke dalam minyak cengkeh yang pada wadah berisi air 5 liter. Setelah itu mulai mengamati tingkah laku ikan sampai ikan mengalami pemisahan.
Setelah ikan sudah pingsan, asingkan sebanyak 5 ekor ikan sebagai ikan recovery. Kemudian 10 ekor ikan lainnya di packing dengan menggunakan air 5 liter dan campuran minyak cengkeh. Kemudian setelah ikan di packing, diamkan selama 10 jam untuk melihat resiko yang akan didapatkan. Dari pengamatan yang didapat, pada menit ketiga ikan masih mengalami ke gerakan-gerakan normal, kemudian masuk ke menit 3.50 sampai 6.25 ikan mulai mengalami pingsan, sampai pada menit ke-19 ikan benar-benar pingsan total keseluruhannya. Ikan dapat disadarkan dengan menggunakan air mengalir dengan cara pada media kecil yang disediakan pada ikan yang berisi 5 ekor ikan tersebut dialirkan menggunakan pada keran supaya ikan sadar. Kemudian ikan itu sadar pada 20 detik awal pertama. Mengenai SR ikan, setelah diamati selama 10 jam lamanya, semua ikan mati sehingga didapat SR yaitu 0%. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materinya, yaitu mengenai transportasi ikan konsumsi. Nah, transportasi ikan konsumsi ini dibagi menjadi dua, yaitu transportasi ikan basah dan kering. Di sini saya akan menjelaskan yang basah. Transportasi ikan basah yaitu suatu tindakan memindahkan ikan dalam keadaan hidup dan dari suatu tempat ke tempat lain. Lalu di dalam sistem transportasi ikan konsumsi basah ini, di dalamnya terdapat lagi sistem transportasi, yaitu sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup yaitu ikan ditransportasikan dalam wadah yang ditutup, di mana semua faktor yang mempengaruhi dan yang diperlukan selama transportasi sudah disiapkan di dalamnya. Contohnya seperti oksigen, air, dan lain-lain. Lalu selanjutnya sistem terbuka. Wadah berisi air untuk transportasi ikan dibiarkan terbuka. Contohnya seperti dalam drum atau bak. Selanjutnya itu adalah faktor yang mempengaruhi, yaitu diantaranya ada keadaan wadah pengangkut, suhu, oksigen, air, kepadatan, lalu cuaca, dan lama pengangkutan. Baiklah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Transportasi sistem kering adalah transportasi yang pengangkutannya tanpa media air yang bertujuan meningkatkan kepadatan sehingga mengurangi biaya. Media transportasi bertujuan mencegah agar ikan tidak bergeser dari kemasan, menjaga suhu lingkungan tetap rendah dan memberi lingkungan udara yang memadai. Kemasan dan media berupa wadah, pelindung dan penunjang cara penyimpanan dan transportasi, alat persaingan dalam pemasaran dan biasanya menggunakan kotak styrofoam dalam kemasan. Bahan pengisi biasanya berupa serbuk gergaji, serutan kayu, kertas koran yang berfungsi sebagai penjaga suhu kemasan tetap rendah dan ikan tidak motil. Penanganan transportasi sistem kering dilakukan dengan dipinsankan untuk mengurangi stres, mengurangi aktivitas biologis, dan mengurangi konsumsi oksigen. Tekniknya bisa menggunakan suhu rendah dengan es batu, bahan metabolis atau anestesi, dan arus listrik. Metode pemingsanan atau motilisasi yaitu dengan teknik hibernasi merupakan usaha untuk menekan metabolisme suatu organisme agar tetap bertahan hidup. Yang kedua yaitu motilisasi yang bertujuan untuk mengurangi stres, mengurangi kecepatan metabolisme. Penurunan suhu ikan sampai batas tertentu akan menurunkan tingkat metabolisme dan akhirnya akan menyebabkan ikan pingsan. Penurunan suhu dapat menggunakan dengan es batu yang secara bertahap ataupun secara langsung.
dan penanganan dengan arus listrik yang memiliki daya 12 volt pada umumnya untuk memisahkan ikan. Dan faktor yang berpengaruh dalam sistem kering yaitu kesehatan ikan, oksigen, dosis, suhu, jenis ikan, dan ukuran ikan. Sekian, terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, penyampaian materi dari transportasi benih, pemisahan ikan, serta transportasi ikan konsumsi yang sudah dijelaskan oleh teman-teman Apabila terdapat kesalahan dalam berkata, kami mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.